organik seperti daun-daunan yang jatuh dari atas dari pohon itu, nah kami kelola gitu. Bagaimana mengelola supaya organiknya ini juga tidak bersebaran sana sini dan kami bisa manfaatkan. Nah, kami buatlah yang namanya biopori. Nah, kalau sekarang disebut tebu modern gitu. Kami sudah melakukan membuat biopori itu sejak kurang lebih 2 tahun gitu. Tapi sebelumnya kami pernah menggunakan yang namanya base gitu. Base dari beton, nah, tapi belum maksimal gitu. Nah, kami menggunakan kurang lebih 2 tahun ini menggunakan drum dari plastik yang tingginya sekitar 90 dengan diameter 60, ditutup dengan plat beton gitu. Nah, dengan ketinggian sekarang kurang lebih dari bawah tanah itu 1 meter. Nah, kalau biopori ini sudah kami kelola selama 1,5 tahun ini, sampai sekarang belum penuh gitu. Contohnya ini, karena untuk mempercepat terjadinya pengomposan ini gitu, yang disebut kompos organik itu adalah kompos yang hasil pencernaan daur ulang dari mikroorganisme itu. Sama seperti kambing ketika makan daun-daunan, yang disebut komposnya itu adalah apanya? Pasti kotorannya gitu. Nah, sama dengan biopori yang kami buat, yang nanti menjadi kompos itu adalah kotoran dari mikroorganisme. Nah, sekarang bagaimana membuat supaya biopori atau tebu modern yang kita buat, sampah organik cepat menjadi kompos gitu. Nah, harus dirangsang, dipacu dengan membuat sebanyak mungkin mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu, kotorannya itulah yang kita manfaatkan untuk menjadi kompos. Nah, bagaimana cara membuat mikroorganisme itu? Nah, tentu kalau ibu-ibu di rumah tangga bisa menggunakan air cucian berasnya gitu. Kalau ada uang lebih, sisa lebih, ada sisa dapur seperti terasi misalnya, ada gula merah gitu, ya dicampur aja air kotoran air cucian berasnya itu atau air bersih yang kita buat, kan tuangkan aja ke dalam bioporinya ataupun ke dalam tebu modernnya itu. Nah, itu untuk membuat mikroorganisme itu hidup dia gitu, sebagai starternya lah gitu. Nah, kalau sekarang di zaman modern ini kan orang membuat ekoenzim, sama juga bahannya dari buah-buahan yang rasanya kan ada kandungan gula gitu. Nah, kenapa mesti kita harus gitu? Kan semestinya air gula aja cukup lah gitu. Nah, tidak harus beli E4. E4 kalau kita mampu beli jauh lebih bagus lah. Tapi skala ibu rumah tangga kan memanfaatkan apa yang bisa gitu. Sepanjang nih, ini saran aja supaya tidak dimasukkan air bekas cucian pakaian gitu. Itu kan ada deterjen gitu. Nah, itu untuk tidak membunuh bakteri atau mikroorganisme itu. Karena bakteri ini kan ada bakteri negatif, ada bakteri yang positif. Nah, yang positif ini yang kita bangun di dalam biopori atau tebu modern itu. Nah, kompos-kompos ini sampai 1 tahun 6 bulan ini kami belum panen gitu. Masih bisa diisi terus gitu. Nah, cuma nanti syaratnya adalah seminggu 2 kali misalnya ada air bekas cucian beras misalnya, atau dituangkan setiap hari jauh lebih bagus gitu. Karena biopori ini berfungsi untuk membuat rongga atau lubang di bawah tanah, pertama untuk menyalurkan air gitu. Nah, sehingga termasuk udara bisa keluar dari situ, sehingga memperkuat kondisi kelabilan tanah gitu. Karena kalau tanah tidak ada udara atau air gitu, ketika ada gempa dia bisa ambruk gitu. Nah, fungsi biopori ini adalah membuat lubang di bawah tanah untuk menyalurkan pada saat ada curah hujan tinggi, air itu kan mengalir dia dengan cepat gitu. Nah, sehingga tanah-tanah ini tidak kosong di bawah gitu. Di samping ada udara itu, ketika ada gempa masih bisa bertahan. Nah, itu fungsi dari ketika kami memanfaatkan biopori gitu. Nah, di dalam proses pemanfaatan biopori, nah kami memanfaatkan juga kompos. Untuk sementara kami belum memanfaatkan hasil kompostingnya karena selama 1 tahun 6 bulan ini belum matang, tapi masih bisa diisi gitu. Nah, kompos yang kami sudah manfaatkan adalah hasil cacahan itu yang organik di TPS 3R kami di Serangan. Kami beli, kami olah lagi menjadi kompos gitu. Kami fermentasi lagi di sini dengan menggunakan air gula atau air tebu. Nah, sehingga proses kematangan itu kami sudah terapkan di banyak tanaman-tanaman yang kami miliki. Nah, sehingga bagi ibu-ibu yang mau lebih bijaksana mengelola sampah organiknya, nah kita berharap sesuai harapan dan saran pemerintah bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tetapi jangan dibebankan masyarakat sampai pada tahap proses pengelolaannya.
tetapi masyarakat punya kewajiban lah. Kewajiban kita bersama adalah memilah dan memilih gitu. Nanti teknis bagaimana mengelola, nah tergantung nanti pemerintah sendiri harus juga berpikir kalau mau ini cepat selesai gitu. Pemerintah juga punya kewajiban menerapkan teknologi tepat guna di masing-masing desa adat atau kelurahan. Karena nanti teknologi tepat guna ini akan dikelola oleh TPS masing-masing yang ada di desa adat tersendiri. Nah, mesti nanti ketika ada residu ini kan residu kita berbicara pasca. Ada residu yang bisa dihasilkan nanti ini pemerintah punya kewajiban. Nah, kewajiban lagi pemerintah kalau kami berpikir ketika itu menjadi produk gitu. Kalau kayak yang kami miliki yang anorganik gitu. Kalau tidak ada pasca untuk mendapatkan itu menjadi nilai ekonomi ya kami juga tidak bisa bergerak. Nah, sama seperti kompos. Ketika itu ada kompos yang dihasilkan dari proses tebel modern ataupun biopori itu. Terus kalau kita tidak menggunakan, kita punya berlebihan. Nah, yang beli siapa, yang memakai siapa gitu. Supaya ini juga tidak menjadi masalah di kemudian hari di rumah tangga sendiri. Karena sudah sibuk menghasilkan kompos, sudah sibuk memilah, ketika pasca panen ini tidak ada solusi gitu. Yang kita akhirnya kita harus berpikir ketika pasca gitu. Bukan di awal. Kalau di awal sudahlah kita bisa aja dengan berbagai pihak untuk melakukan kolaborasi kerjasama. Tapi ketika pasca ya, siapa yang memanfaatkan, siapa yang harus membeli gitu. Sehingga proses kegiatan untuk menyelamatkan alam lingkungan ini mengelola sampah terutama sampah plastik ini bisa menjadi jalan keluar. Nah, sehingga di TPA Suwung juga tidak terbebani gitu. Nah, dulu contoh lah real yang kami rasakan sebelum ada jalan penghubung gitu. Dari Serangan ke Denpasar, dari Denpasar ke Serangan tahun 96 sebelumnya itu kami tidak pernah buang sampah ke TPA. Tapi kami bisa selesaikan dengan sendiri gitu. Dulu sampah-sampah organik kami kubur gitu. Tapi kan ketika ada jalan sekitar tahun 96 barulah kami buang sampah ke TPA gitu. Kalau dulu kami pulau terisolir, kami nggak pernah buang sampah ke laut gitu. Kami nggak pernah buang sampah ke TPA, tapi kami bisa selesaikan gitu. Sepanjang itu tidak diributkan gitu, tapi merupakan tanggung jawab bersama gitu.